Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Kalian bagaimana kabarnya semua? Dan kalian sehat selalu dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Baik, saya absen dulu ya. Ahmad Maher, nggak ada ya? Ada, kali ada. Aisyah, ada. Fahmi, hadir. Dito, pilih masuk. Kenapa? Sakit. Alia Zahra, Cherry, Mutiara. Oke, ya. Kita sudah absen, jadi ada beberapa teman kalian yang mungkin sedang ada halangan atau sedang ada kondisinya atau bersehat atau mungkin ada izin yang Oke, materi kita hari ini atau pembelajaran kita tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, bisa kalian buka di halaman di bab kedua, ya, yaitu tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ya, dimana kita ketahui ya, perkembangan dalam suatu peradaban ini sangat mempengaruhi bagi kemajuan agama Islam. Tanpa adanya peradaban atau adanya kebudayaan, ya mungkin perkembangan Islam ya, bisa hampir ke seluruh dunia itu mungkin ya, harus adanya perkembangan, baik itu kebudayaan dan peradaban. Nah, materi kita hari ini adalah keterkaitan dinasti Abbasiyah, yang dimana kita ketahui merupakan dinasti yang kedua. Yang pertama apa? Dinasti Umayyah. Yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Oke, saya menjelaskan sedikit. Jadi apa? Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah terjadi pada periodisasi yang sama. Perkembangan dan peradaban dan ilmu pengetahuan. Peradaban pertama ini dengan disebut pengaruh dari Persia. Pengaruh dari Persia yang masa ini diawali sejak pada masa Khalifah pertama. Ya, Khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Oke, siapa Khalifah pertama dinasti Abbasiyah? Abu Abbas As-Sabbah. Ya, Abu Abbas As-Sabbah. Ya, periode ini dianggap sebagai periode kemasan. Ya. Oke. Sebelum saya lanjut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke kalian. Saya saudari dari mana? Alia, ya. Oke, saya tanya. Berapa lama dinasti Abbasiyah berkuasa? Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 508 tahun. Ya, dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih hampir 508 tahun. Ya, bisa dikatakan dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti atau kekhalifahan yang lumayan lama. Kepemimpinannya menjadi sebuah kerajaan. Untuk apa? Kebudayaan dan perkembangan Islam. Oke, ya, dalam 508 tahun ini terjadi beberapa periodisasi. Oke, saya tanya. Saudari Kalilah, ya, ada berapa periode dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah ada 4 periode, Pak. Ya. Yang pertama dipengaruhi oleh Persia, yang kedua dipengaruhi oleh Turki, yang ketiga merupakan bangkitnya dinasti kedua ini, yang keempat diawali dari suku Seljuk, Pak.
Nah, ya, jadi ada 4 periode, maka dikatakan termasuk sebuah dinasti atau kerajaan dinasti Islam yang cukup lama, ya kurang lebih 508 tahun dengan memiliki 4 fase atau 4 periode. Maksudnya apa? Pengaruh. Tadi dikatakan pengaruh dari Persia, pengaruh dari Turki, ya, bahkan sampai pengaruh dari dua ini. Ya, beberapa pernah ada pengaruh-pengaruhnya. Ya, jadi katakan zaman keemasan Islam, ya bisa dikatakan ada pada zaman dinasti Abbasiyah. Oke, saya lanjut ke materi. Ya, namanya perkembangan peradaban dan keilmuan pasti ada tokohnya. Pasti ada tokoh, nggak mungkin loh. Ya, nggak mungkin kalau tidak ada tokohnya. Pasti ada tokoh-tokoh yang bisa membuat perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu berkembang. Ya. Nah, ada pun beberapa bidang kemajuan, ya, baik itu peradaban dan pengetahuan. Oke, di bidang pengetahuan terlebih dahulu, ya, ada banyak ilmu-ilmu yang baru. Ilmu-ilmu yang baru, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Pertama di ilmu agama, di sini ada ilmu tafsir. Dan juga ada perkembangan ilmu hadis. Ada lagi apa? Ilmu kalam, ya, dan lain-lain. Ini merupakan apa? Perkembangan peradaban dalam bidang pengetahuan di bidang agama hadis. Ya, banyak tokoh-tokoh ulama hadis yang sangat masyhur. Contoh, Imam Bukhari, Imam Muslim, Daud, ya, Imam Tirmizi, apa lagi? Imam Nasai dan lain-lainnya. Ini apa? Berada pada masa dinasti Abbasiyah. Itu makanya peranan penting masa dinasti Abbasiyah untuk pengembangan ilmu pengetahuan agama sungguh luar biasa. Ya kan nama-nama tersebut sudah masyhur kan di kalangan kalian ketika kalian membaca hadis diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Ya, perlu kalian ketahui, oh berarti rawi ada rawi. Hadis yang kalian baca terus ada periwayatannya, ketahuan kan? Diriwayatkan oleh siapa? Oh ternyata Imam Bukhari, oh Imam Muslim, oh Imam Nasai, oh Imam Tirmizi. Berarti mereka semua ulama-ulama tersebut lahir, ya, pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, ya, ilmu apa? Ilmu fikih. Oke. Dalam ilmu fikih ada terdapat tokoh ulama 4 mazhab. Siapa saja? Oke, ya, Imam Malik. Pertama apa? Imam Hanafi. Dua, Imam Maliki. Ketiga, Imam Syafi'i. Terakhir keempat, Imam Hambali. Nah, ini merupakan apa? Imam mazhab fikih. Seluruh dunia memakai para ahli fikih ini menempatkan posisinya masing-masing. Contoh di Indonesia, dominan mazhabnya apa? Imam Syafi'i. Ya, di Mekah, ya, Imam Hambali. Ya. Perbedaannya apa? Ada beberapa perbedaan. Kalau Imam Syafi'i di Indonesia yang mayoritas, apabila seorang laki-laki dan perempuan berwudu selain bukan muhrim ataupun sedara, itu bisa membatalkan. Tapi kalau Imam Hambali, ya, di Mekah, ya, itu apa? Tidak membatalkan. Bisa membatalkan kecuali maaf, ya, kalau ada syahwat.
itu bisa membatalkan. Cuman kalau kesentuh tidak sengaja atau tetap sengaja cuman tidak ada syahwat, mungkin tidak dibatalkan. Makanya itu kalau kalian lagi umroh nanti ya, merubah apa? Pindah mazhab sementara. Karena yang dipakai di Mekah apa? Ya, Imam Hambali. Nah, kalau misalkan kita masih pakai dengan Imam Syafi'i, ya, ente bisa-bisa tiap hari bolak-balik ambil, ya, bolak-balik ambil wudhu, baru selesai, ya, keluar dari tempat wudhu, nggak sengaja berpapasan kena apa? Wanita, bukan murid. Baik tadi, kelar-kelar ya, wudhu lagi. Makanya apa? Memindahkan keyakinan, maksudnya mazhabnya yang dari Syafi'i sementara ke Imam Hambali. Nah, ternyata beliau ini merupakan ulama-ulama tinggi yang berada pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk di bidang kemajuan ilmu pengetahuan, ya, di bidang umum. Di sini ada apa? Ilmu kedokteran dan farmasi. Ada ilmu perbintangan dan astronomi. Ada lagi ilmu pasti, ya, atau matematika. Lanjut ilmu filsafat, ilmu sejarah, dan ilmu geografi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu, ya. Jadi apa? Banyak ya ulama-ulama pada masa dinasti Abbasiyah berkembang. Karena begini, dari khalifah sendiri, terkhusus pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, bisa dikatakan zaman kemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, beliau ini bisa dikatakan, maaf, gila akan ilmuwan, pengen banget mendapatkan ilmu. Jadi apa? Seluruh masyarakatnya atau seluruh ulama-ulamanya ini apa? Dibayar, bikin ilmu yang baru, cari telaah, ya, ilmu-ilmu yang baru yang sekiranya belum ditemu. Jadi saya bilang, ya, jadi apa? Khalifahnya ini apa? Sangat gila akan ilmuwan, haus akan ilmuwan. Makanya banyak pada masa dinasti Abbasiyah ini tadi kita katakan lahir para ulama atau mungkin para ahli dalam bidang selain bidang agama, tapi juga dalam bidang hukum. Oke, saya kasih tugas ya kalian sekarang buat kelompok, ya, sebelah sini kelompok apa ini? Kelompok A deh, ya, ini kelompok A, yang sini kelompok B, sama ini yang sebelah kanan ya, kanan saya ini kelompok A, yang sebelah kiri saya, kalau di sini berarti kelompok B, ya. Oke. Kalian buat pertanyaan, kalian diskusi dulu, ya, sambil mencari pertanyaan dan juga jawaban. Kalian bisa memakai rumusan 5W plus 1H, ya. Satu aja, ya, bikin satu atau dua pertanyaan yang berkaitan tentang kebudayaan, peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah, ya, dengan rumusan 5W+1H. Contoh misalkan siapa, di mana, kapan, bagaimana, ya, bikin pertanyaan tersebut. Kalian diskusi dulu sesama temannya, baru buat pertanyaan. Oke, saya kasih waktu kalian diskusi dulu, ya. Ya, silakan diskusi, kalian buat pertanyaan, ya. Nanti akan kita nanti beberapa dari kalian akan memberikan presentasinya di majelis. Ya, boleh. Oke, sudah. Topik. Udah, sama kami bejar, Sakila sama Nela. Ya, oke.
Silakan, kalau apa maju, Kamila dan Naila. Silakan maju. Dan bergantian ya. Ya semua ya, sebentar ya saya panggil tadi. Nah, yang sudah siap. Ya kan? Oke, ya, silakan di sini. Oke, silakan tadi hasil diskusinya apa? Kalian buat pertanyaan dan juga jawabannya nanya siapa ya teman-teman. Oke. Dan jelaskan. Keduanya itu adalah yaitu sebagai lembaga pendidikan dan menengah. Yang kedua adalah madrasah. Yang ketiga adalah majelis muhadharah, yaitu tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan. Yang keempat ada darul hikmah atau perpustakaan. Yang terakhir ada masjid-masjid sebagai tempat beribadah, sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan Ya, nama-nama tempat pendidikan ya. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, lokasi tempat itu sangat penting, ya, sangat penting. Penempatan lokasinya juga pasti ada alat penelitiannya atau bisa mungkin juga perpustakaannya. Ya, ini harus memadai. Tadi dikatakan dalam pertanyaan ada tempat-tempat pendidikan dan tempat peribadatan yang dijadikan sebagai pusat pengkajian ilmuwan. Ada di hutan, ada di madrasah, ada di majelis muhadharah, darul hikmah, ada juga di masjid-masjid. Jadi masjid itu fungsinya tidak hanya tempat ibadah, tapi juga dijadikan sebagai tempat untuk pengajian, pertemuan, atau mungkin ada rapat dan lain-lain. Ya, fungsi tidak hanya untuk tempat sholat, dia benar-benar hidup. Karena pada masa Rasulullah masjid itu yang dijadikan sebagai itu ruang pertemuan, rapat, pengajian, ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, dua orang lagi ya, satu kelompok lagi dua orang. Saya minta, oke, kalian sama Bilqis, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi yang merupakan pertanyaan yang kita buat. Kita di sini membuat dua pertanyaan. Saya satu pertanyaan, dua pertanyaan. Dimulai dari Pak. Ya, oke. Pertama, kapan suku Seljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah? Tahun 442 Hijriah atau 1555 Masehi. Yang pada periode keempat diawali ketika suku Seljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah itu pada tahun 442 Hijriah atau 1555 Masehi. Dan yang kedua, siapa saja astronom Muslim yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah? Astronom Muslim yang hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah itu ada tiga. Yang pertama Abu Ma'syar al-Falaki, yang kedua Jabir al-Battani, yang ketiga Abu Rayhan al-Biruni. Yang pertama Abu Ma'syar al-Falaki yaitu karyanya Isbatul Ulum, yang kedua Jabir al-Battani pencipta kelompok bintang pertama, yang ketiga Abu Rayhan al-Biruni yang karyanya At-Tafhim li Awalihi Sunnatul Tadbir. Oke ya, jadi tadi pertanyaannya tentang apa? Yang pertama tentang suku Seljuk. Ya, periode keempat berkaitan pengaruh dari suku Seljuk. Yang kedua tadi tentang tokoh-tokoh dari ilmu astronomi. Ya, ya. Jadi apa? Ilmu astronomi apa biasa kita sebut ilmu perbintangan. Kalau zaman dahulu, ya. Kalau zaman dahulu itu apa? Melihat atau menentukan suatu hal atau bulan, ya itu dari ilmu astronomi atau peta menunjuk apa? Tunjuk, oh mau kemana nih? Mau ke arah mana? Ya itu melalui dari apa?
panik dalam hal ketika waktu malam dilihat dari kasih bintang atau posisi bulan. Akhirnya biar makin diperkuat adanya pengetahuan ilmuwan, adanya ulama-ulama yang menunjukkan pada ilmu perbintangan dan astrologi. Yaitu teleskop, teropong, atau mungkin ada penemuan bulan atau planet-planet yang ada di galaksi di kita ini. Oke, tangan buat pengendalian. Bagi yang belum, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali. Ya, baik. Ya. Sekali lagi saya ingatkan dalam perjalanan kehidupan dalam peradaban Islam pada khususnya pada masa dinasti Abbasiyah ini melalui yang ada beberapa adanya berdiri, ada zaman keemasan, ada zaman berubah. Semua ini ada prosesnya. Pertama, dinasti Abbasiyah berdiri pasti ada sebabnya. Bisa menjadi zaman keemasan juga pasti karena ada sebab. Keruntuhan atau masa akhir dari dinasti Abbasiyah atau beralih ke dinasti yang lain pasti juga ada karena sebabnya. Jadi sekarang ada sebab, ada akibat. Ya. Ada sebab, ada akibat. Atau kerajaan bisa kita karena belajar. Akhir orang yang tidak belajar bisa jadi pimpinan. Harus apa yang dilihat prosesnya. Ya. Mudah-mudahan kalian sedang proses ini, dalam pembelajaran ini kalian dapat memahami banyak tentang ilmu-ilmu sejarah Islam. Kayak tadi saya bilang, misalkan masih kurang puas mungkin jawaban dari saya, kalian cari referensi lain, buku atau dari YouTube, video terserah. Ya, biar kalian benar-benar menggali pengetahuan, ilmu pengetahuan khusus di materi sejarah kebudayaan Islam. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan sehat selalu, kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam belajarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Boleh kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian ya dari saya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain ya. Insya Allah nanti saya bawa modul ajar misalnya berupa dari pakai PPT atau mungkin nanti pakai proyektor atau mungkin nanti ada beberapa bagian di video. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.